Halo kawan-kawan. Well, saat ini kayaknya hampir nggak ada orang yang nggak pakai media sosial. Hampir semua orang tuh punya media sosial, bahkan lebih dari satu. Ya, katakanlah batasan minimal medsos kita di Indonesia ini Facebook gitu ya, Facebook. Tiap orang pasti punya Facebook. Nah, sebagian besar orang yang punya Facebook itu juga punya Twitter dan Instagram. Nah, buat orang-orang yang suka dengan konten-konten video selain Instagram, mereka juga bakal punya yang namanya TikTok dan juga YouTube pastinya. Well, kenapa begitu maraknya orang pakai medsos? Karena ya itu jawaban kebutuhan untuk komunikasi saat ini. Kita saat ini bisa menghubungi siapapun, dimanapun, saat ini juga. Entah itu dia ada di sebelah rumah, entah itu dia di beda pulau atau bahkan beda negara. Itu bisa kita hubungi saat ini juga secara instan melalui media sosial. Makanya selama ini sangat marak penggunaan media sosial. Dan yang lain, kelebihan yang lain, media sosial kita saat ini kan bisa dikatakan gratis ya. Kita nggak perlu bayar apapun untuk menggunakan media sosial. Ya apa benar? Media sosial yang kita pakai selama ini gratis. Well, udah bukan hal yang baru ya, udah bukan berita baru bahwa sejumlah media sosial yang kita pakai saat ini itu melakukan sejumlah hal untuk mendapatkan data. Contohnya di sini, ini bahkan pimpinan Facebook sendiri mengakui bahwa Facebook itu menjual data para penggunanya ke pihak ketiga untuk mendapatkan uang. Jadi di sini kawan-kawan kita semua pakai aplikasi media sosial, platform media sosial saat ini itu dibayar dengan data privasi kita. Data kita dijual ke pihak ketiga. Nah, masalah lainnya karena penyimpanan data dari para platform media sosial ini kan tersentral, disimpan di satu tempat. Jadi kalau sampai satu tempat itu kebobolan, maka seluruh seluruh ya semua data pengguna itu bakal dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, belum lagi masalah blokir-blokir konten ya oleh para medsos saat ini. Jadi mereka nggak suka, nggak berkenan dengan satu konten, satu topik. Jadi ya topik tentang hal itu yang nggak boleh masuk, nggak bakal bisa tayang di platform mereka. Untuk mengatasi berbagai masalah seperti ini yang ada di media sosial mainstream kita pakai saat ini, itu ada satu teknologi yang udah semakin berkembang saat ini. Namanya blockchain. Pastinya semua orang udah tahu tuh namanya blockchain. Nah, ada satu media sosial yang menggunakan blockchain sebagai jaringannya. Jaringannya itu adalah Subsocial. Subsocial ini merupakan aplikasi, merupakan platform media sosial yang bertenagakan teknologi blockchain. Apa dia menggunakan blockchain? Nah, satu, data pengguna ya kita yang punya. Itu privasi kita. Nggak ada orang yang bakal memiliki data itu. Kenapa? Karena penyimpanannya di sentral. Penyimpanannya itu ada di berbagai node, tapi tidak lengkap. Jadi di satu titik, di satu penyimpanan data itu hanya sebagian, sebagian yang lain ada di tempat lain. Jadi nggak semua data kita secara utuh itu disimpan di satu tempat. Sehingga ya nggak ada orang yang bisa mengeksploitasi data kita itu untuk dijual kepada pihak ketiga. Bisa. Yang kedua ya karena tadi sistemnya di sentral, tidak sentral ya, tidak di satu tempat, tapi di berbagai titik di jaringan blockchain, maka datanya itu lebih aman dari pembobolan. Jadi kalaupun satu titik itu kebobolan, ya data di sana itu tidak sepenuhnya, nggak lengkap. Jadi data full, data penuh tentang pribadi kita, tentang privasi kita, itu tidak seluruhnya terekspos oleh pembobolan di satu titik. Dan ya seperti kasus-kasus blokir konten, ya di sini nggak ada. Di sini kita bisa mengekspresikan berbagai hal yang kita inginkan tanpa harus mengikuti keinginan para pemilik platform yang ada. Itu kelebihan dari subsosial ini karena menggunakan teknologi blockchain. Well, gimana cara menggunakan subsosial? Nah, ini agak sedikit berbeda kawan-kawan dari penggunaan media sosial saat ini. Karena kan medsos kita saat ini pakainya Web2 ya.
Sedangkan media sosial subsosial ini pakainya Web3. Jadi tidak menggunakan katakanlah yang simpelnya itu nggak pakai akun Gmail gitu, nggak pakai akun Gmail kita. Gimana sih caranya? Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Buat sejumlah orang yang baru masuk, pasti mungkin ini ribet gitu. Tapi ya kalau kita udah terbiasa maka ya biasa aja sebenarnya nggak ada ribet-ribetnya. Normalnya memang seperti ini dalam penggunaan aplikasi-aplikasi desentral di dalam blockchain. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload ekstensi Polkadot.js, Polkadot.js extension. Teman-teman bisa cari aja di Google, di Google aja Polkadot.js extension, nanti bakal muncul halaman seperti ini. Kita bisa langsung ke halaman yang pertama ini, Polkadot.js extension, Polkadot.js org. Di sini kita bisa mendownload ekstensi sesuai dengan browser yang kita pakai, entah itu Chrome atau Firefox. Nah, kawan-kawan maunya yang mana? Karena di sini aku menggunakan Chrome, maka di sini aku download for Chrome. Nah, nanti sesudah itu bakal langsung terlihat tampilan seperti ini. Bisa langsung di-download aja. Ini karena aku udah download, jadi tulisannya seperti ini. Nah, kawan-kawan nanti yang belum download, silahkan langsung klik download. Kalau sudah selesai, nanti ekstensinya itu akan muncul di atas sini. Ya, bagian atas sini, klik aja Polkadot.js extension. Nanti kawan-kawan akan diminta untuk membuat akun di Polkadot.js. Bikin akunnya itu seperti apa, nanti tinggal isi aja password kita. Kita mau passwordnya seperti apa. Pastikan passwordnya diingat ya, jangan sampai lupa. Karena di sini nggak ada ingat password gitu. Nggak ada opsi untuk lupa password ke Gmail seperti biasa. Kita bikin-bikin akun. Nah, sudah nanti bikin password, kawan-kawan juga akan dapat 12 seed phrase. Ini 12 kata dalam bahasa Inggris, 12 kata berurutan dalam bahasa Inggris, yaitu seed phrase ini harus kawan-kawan simpan. Entah itu di buku, dicatat di buku, entah itu di notepad di dalam laptop, terserah, simpan. Pastikan kawan-kawan gak kehilangan catatan atau seed phrase itu. Fungsinya apa? Ini seed phrase itu agar bisa merestore akun kalian. Kalau teman-teman katakan sampai lupa password, nah, kawan-kawan masih bisa dapetin akun kalian dengan menggunakan seed phrase. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian pastikan visibilitas akunnya bisa terlihat ya, akunnya visible. Jadi matanya nih melek gitu, bukan dalam keadaan coret seperti ini. Kalau coret kayak gini, itu nggak bisa diakses oleh subsosial. Jadi di sini pastikan visibilitasnya terbuka. Kalau sudah, kawan-kawan bisa bergeser ke website app.subsocial.network. Di sini, terus tinggal klik sign in di bagian atas. Bagian kanan atas, tinggal dipilih akun yang sudah kalian bikin tadi di Polkadot.js. Klik di sana dan udah masuk, kita udah masuk ke dalam aplikasi subsosial. Kawan-kawan bisa explore apapun. Di sini ada sejumlah space, ada berjumlah postingan. Kawan-kawan juga bisa nge-like atau dislike, atau di sini biasanya upvote dan downvote ya untuk suatu konten. Bisa komen juga, dan juga bisa follow space sejumlah orang yang mungkin kawan-kawan tertarik. Well, itu tadi tentang penggunaan awal subsosial. Tertarik? Silakan akses ke app.subsocial.network.